warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ayu Dia Arini Dewi NPM 19032010162. Kemudian setelah terbuka, kita klik create model dan kita pilih data flow diagram. Setelah itu kita pilih entitas dan masukkan entitas yang telah ada dalam studi kasus sebelumnya, yaitu terdapat 5 entitas. Kemudian kita klik proses dan jangan lupa untuk memberikan nama pada entitas. Entitas pertama yaitu penyewa, yang kedua yaitu pemilik, yang ketiga peralatan gunung, yang keempat adalah nota, dan yang terakhir adalah kasir. Kemudian jangan lupa kita memberi nama pada proses yaitu sistem informasi persewaan peralatan gunung. Nah, setelah itu kita klik flow dan hubungkan antar entitas pada proses dengan relasi yang timbal balik. Lakukan pada 5 entitas dan jangan lupa untuk memberikan nama pada setiap flow. Yang pertama, penyewa sistem informasi yaitu surat fotokopi data, penyewa ke sistem informasi yaitu validasi surat. Kemudian kita klik kanan, pilih konten nama untuk memunculkan nama pada flow tersebut. Lakukan pada 5 entitas. Setelah itu akan menghasilkan seperti diagram tersebut. Setelah itu kita klik proses, kemudian klik kanan dan decompose proses. Kemudian kita klik tambah, kemudian open diagram. Nah, setelah seperti ini kita rapikan dan kita beri lagi proses dengan masing-masing proses di antara entitas sampai 5 proses. Dan jangan lupa kita memberikan data storage pada setiap proses. Kemudian kita beri flow, sama kita harus timbal balik flow-nya. Dan prosesnya menuju data storage. Kemudian lakukan dengan 5 entitas sehingga seperti ini. Nah, setelah terisi, ini adalah data flow diagram level 0. Kemudian kita klik proses, kemudian decompose proses. Lakukan pada semua proses, 5 proses. Setelah itu kita open diagram dan akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah diagram flow diagram level 1. Kemudian terdapat 5 proses seperti ini. Sekian pembuatan data flow diagram. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Puspa Ramadhani, NPM 19032010152. Di sini saya akan menerangkan tentang laporan resmi dari Praktikum Sistem Informasi Manajemen Modul 2 Data Flow Diagram.
Di sini terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang. Pada paragraf pertama berisikan tentang pengertian dari sistem informasi manajemen, dan pada paragraf kedua berisikan tentang pengertian dari data flow diagram. Lalu pada paragraf ketiga merupakan studi kasus yang kelompok kami angkat, yaitu yang merupakan tempat persewaan peralatan gunung, dengan tujuan untuk memudahkan pada saat melakukan perancangan arus data dari sistem yang lebih rinci dengan menggunakan data flow diagram. Jadi pada sesi kali ini digunakan pengembangan ilmu sistem informasi manajemen yang dilakukan melalui pemahaman dalam merancang diagram konteks DFD level 0 hingga DFD level 1 dengan menggunakan Power Designer. Lalu lanjut di poin kedua dari rumusan masalah, yaitu bagaimana perancangan DFD pada sistem informasi persewaan peralatan gunung. Lalu di sini terdapat pula tujuan praktikum yang tujuan ini akan dibahas pada kesimpulan nanti di bawah. Jadi tujuan yang pertama itu untuk memahami tentang entitas dan alur data yang ada pada DFD dalam sistem informasi persewaan peralatan gunung. Lalu tujuan kedua yaitu untuk mengetahui proses sebelum dan sesudah dekomposisi pada DFD sistem informasi persewaan peralatan gunung. Lalu untuk tujuan ketiga untuk mengetahui data storage dari proses DFD level 0 sistem informasi persewaan peralatan gunung. Lanjut di sini terdapat tinjauan pustaka. Di sini terdapat ketentuan yaitu minimal 17 halaman dengan ketentuan buku dan jurnal yang telah ditetapkan pada pegangan modul. Dalam poin pertama yaitu saya mengambil pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Lalu di bawah ini terdapat penjelasannya agar lebih rinci dan sekaligus untuk menambah pengetahuan kita sendiri. Di sini juga terdapat fungsi sistem informasi manajemen, dan juga ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem informasi suatu manajemen. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat komponen dari sistem informasi. Yang pertama ada fungsional, fisik, dengan meter sebagai segini. Lalu pada poin kedua yaitu ada pengertian data flow diagram. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tadi, tapi di sana hanya secara umum saja dan ini lebih rincinya lagi. Di sini terdapat pengertian dari berbagai sumber. Yang pertama ada menurut Hall dan menurut Wijaya. Lalu di sini ada pengertian DFD secara umum. Jadi di data flow diagram ini memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Visual dari DFD ini menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut dari start sampai finish. Lalu ada pula fungsi dari data flow diagram. Yang pertama untuk penggambaran sistem, pembuatan model, penyampaian rancangan sistem. Lalu ada pula dilansir dari Lukithard, ada 4 aturan utama, yaitu untuk jumlah input dan output, hubungan data store harus diproses, dan posisi proses. Lalu ada pula beberapa fungsi dari data flow diagram, berikut ini dapat dibaca. Nah, lanjut di poin keempat, yaitu ada simbol data flow diagram. Karena data flow diagram ini memiliki banyak objek, jadi di sini kita memberikan keterangan untuk masing-masing simbolnya agar menambah pengetahuan kita juga. Yang pertama, di sini terdapat external entity atau terminator dengan simbol persegi panjang seperti ini. Terdapat 2 jenis terminator, yaitu terminator sumber atau search yang merupakan terminator yang menjadi sumber. Lalu ada terminator tujuan atau sink yang merupakan terminator yang menjadi tujuan data ataupun informasi sistem. Lalu simbol kedua terdapat logo proses dengan gambar lingkaran dan kotak seperti ini. Nah, komponen proses ini menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Lalu ada kesalahan proses di DFD dapat dibaca pada bagian poin-poin ini. Lalu simbol ketiga yaitu simbol data store dengan wujud seperti ini. Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Jadi data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan-penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalnya file disket, file hard disk, dan file pita magnetik. Lalu pada simbol keempat terdapat tanda panah ke kanan dan ke kiri. Ini merupakan data flow atau alur data yang digambarkan dengan anak panah. Nah, arah panah ini menunjuk ke dan keluar dari suatu proses. Lalu simbol terakhir, jajar genjang, ini merupakan simbol input atau output. Simbolnya yaitu berbentuk jajar genjang seperti pada gambar di atas ini. Simbol tersebut juga merupakan representasi dari input maupun output yang terdapat pada data flow diagram. Lalu di poin kelima dalam tinjauan pustaka ini terdapat bentuk-bentuk DFD. Yang pertama ada diagram alur data fisik atau DADF. Lalu ada diagram alur data logika atau DADL.
Selanjutnya ada jenis-jenis DFD yang akan kita gunakan pada lab test nanti. Yang pertama ada DFD level 0 atau konteks diagram dengan gambar seperti ini. Contohnya, diagram level 0 atau bisa juga diagram konteks adalah level diagram paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas. Untuk gambar DFD 0 pada studi kasus yang kita angkat akan dapat dilihat pada plot di bawah. Lalu ada pula DFD level 1 seperti ini contohnya, merupakan diagram lanjutan dari konteks diagram atau DFD level 0, di mana proses yang ada di dalam sistem lebih rinci dan lengkap karena proses utama yang dipecah menjadi beberapa subproses dengan fungsi masing-masing. Lalu lanjut ada DFD level 2 seperti ini contohnya, yaitu diagram aliran data yang merupakan rincian proses dari DFD level 1. Jadi dari DFD level 1 tadi itu dipecah lagi menjadi beberapa bagian, dan itulah yang disebut DFD level 2. Lalu ada di sini syarat-syarat pembuatan data flow diagram. Yang pertama yaitu pemberian nama untuk tiap komponen DFD, pemberian nomor pada komponen proses, penggambaran DFD sesering mungkin, penghindaran penggambaran DFD yang rumit, dan pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika. Lalu di poin H yaitu ada penggambaran data flow diagram atau DFD. Di sini terdapat secara garis besar langkah untuk membuat DFD. Lalu ada cara untuk membuat diagram level tertinggi yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Lalu di poin terakhir dari tinjauan pustaka ini yaitu Power Designer, di mana kita menggunakan aplikasi ini untuk membuat DFD yang sudah tadi saya terangkan. Power Designer adalah aplikasi yang digunakan untuk membangun atau merancang sebuah basis data melalui R diagram, merancang sistem melalui data flow diagram DFD, serta mampu membuat program aplikasi. Nah, jadi dalam Power Designer ini ada beberapa macam pemodelan data yang digunakan untuk perancangan bisnis data, diantaranya CDM, PDM, nah seperti itu. Materi CDM PDM ini sudah dijelaskan pada modul 1 kemarin. Di sini juga terdapat beberapa model dalam Power Designer, yaitu ada model persyaratan, proses model bisnis, model data konseptual, physical data model, model data logis, model likuiditas informasi, objek-objek model, XML model, dan yang terakhir model bebas. Nah, cukup itu untuk tinjauan pustakanya. Lalu lanjut ke bab 3 yaitu langkah-langkah pengerjaan, di mana ini akan didemonstrasikan oleh partner saya Gusti Ayu. Yang pertama yaitu membuka aplikasi Power Designer. Jadi pada langkah-langkah pengerjaan ini kita tuh mengambil studi kasus yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pada sistem informasi persewaan peralatan gunung terdapat 4 entitas, yaitu terdapat 5 entitas, yaitu penyewa, pemilik, peralatan gunung, kasir, dan nota. Jadi setelah membuka aplikasi Sybase Power Designer ini, kita memilih New Data Flow Diagram, lalu disebutkanlah entitas-entitasnya, dan membuat relasi timbal balik dengan tools data flow, seperti ini gambarnya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses open diagram, tambahkan proses, relasi, dan storage yang dibutuhkan sesuai dengan entitas yang ada pada DFD level 0. Setelah membuat DFD level 0, untuk membuat DFD level 1, lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses open diagram. Jadi di sini terdapat proses decompose untuk kelengkapan administrasi, informasi ketersediaan peralatan gunung, laporan persewaan peralatan gunung, kelengkapan barang, dan yang terakhir yaitu informasi pembayaran peralatan gunung. Lalu lanjut untuk bab keempat yaitu hasil dan pembahasan, yang merupakan output program sistem informasi persewaan peralatan gunung. Di sini terdapat printout dari diagram konteks yang sudah kita buat tadi, seperti ini gambarnya. Lalu di sini juga terdapat printout DFD level 0 sistem informasi persewaan peralatan gunung. Dan ini seperti tadi ada proses decompose kelengkapan administrasi, ketersediaan peralatan gunung, laporan persewaan peralatan gunung, kelengkapan barang, dan informasi pembayaran peralatan gunung. Nah, dari lab test yang sudah kita buat ini dapat dianalisis outputnya. Yang pertama yaitu ada analisa output DFD konteks. Pada diagram konteks terdapat 5 entitas, yaitu penyewa, pemilik, peralatan gunung, kasir, dan nota, dan terdapat satu tabel proses, yaitu sistem informasi persewaan peralatan gunung. Jadi di sini terdapat alur-alur data dari masing-masing entitas. Lalu lanjut ke analisa output DFD level 0. Di sini didekomposisi menjadi 5 proses lain, yaitu proses administrasi, peralatan gunung yang tersedia, proses ambil barang pemberkasan data, dan pembayaran persewaan. Jadi dari proses administrasi menuju pemilik memiliki alur validasi data dan sebaliknya itu data dari penyewa, lalu dari penyewa menuju proses administrasi yaitu isi data surat dan sebaliknya adalah surat fotokopi data.
Jadi seperti itulah langkah-langkah dalam penyewaan peralatan gunung. Dapat dibaca juga pada sampai bawah titik ini. Lalu lanjut, di sini juga ada analisa output DFD level 1. Pada DFD level 1, setiap proses pada DFD level 0 yang telah didekomposisi. Pada proses administrasi didekomposisi menjadi kelengkapan administrasi yang memiliki alur menuju pemilik, yaitu validasi data dari penyewa. Lalu sebaliknya, ini juga diterangkan sama seperti yang atas, cuma dalam konteks yang berbeda. Lalu lanjut, di sini terdapat kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan ini menjawab dari tujuan yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Jadi dari permasalahan sistem informasi persen peralatan gunung didapatkan 5 entitas. Dan sebelum didekomposisi, terbentuk proses dari sistem informasi persen peralatan gunung atau disebut DFD level 0. Ini semua menjawab dari tujuan tadi. Lalu ada pula saran, 3 saran ini tuh diperuntukkan untuk modul atau web, yaitu sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan pembuatan DFD yang lebih rinci dalam menggunakan aplikasi Power Designer, agar praktikan lebih mudah memahami dalam mengerjakannya. Dan saran kedua yaitu sebaiknya materi yang ada di dalam modul ditambahi lagi agar praktikan dapat mengerti dan memahami dengan jelas isi setiap modul. Dan yang saran terakhir yaitu sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Lanjut di poin terakhir yaitu ada daftar pustaka dari tinjauan pustaka yang sudah kami buat tadi. Sekian penjelasan LAPES dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.